Halo Sobat Studable semua, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas salah satu subtes SKD, yakni TWK. Nah, besok adalah hari terakhir pelaksanaan tes, namun meskipun demikian, bagi teman-teman yang belum melaksanakan tes, masih ada waktu sehari untuk melihat seperti apa sih gambaran soalnya untuk memaksimalkan peluang nilai. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu subtes TWK yang tentu kali ini kita mengambil soal yang beragam, jadi bukan hanya nasionalisme, tetapi terdapat pula Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan dan Persatuan Indonesia, dan subtes-subtes lainnya. Nah, di sini kita lihat di soal nomor 1, ini membahas terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, soalnya menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia yang memiliki makna bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan bahasa, tetapi tetap satu. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni apakah yang A, mengembangkan sikap kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian B, mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban masyarakat, kemudian C, mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan dengan menjadi pemuda yang berprestasi di berbagai bidang, kemudian D, menerima keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia sebagai bentuk kekayaan bangsa, serta saling hormat menghormati. Kemudian E, menyadari akan pentingnya memiliki sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan. Nah, apa yang harus kita garis bawahi di sini bahwa soalnya meminta berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika tentunya adalah persatuan dan kesatuan. Nah, sehingga mana di pilihan soal ini yang menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu. Kita ingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu maknanya bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam agama, suku, bangsa, yang terdiri dari beberapa pulau bahkan ribuan, tetapi mereka memiliki semboyan yang satu, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yakni mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang diminta di soal nomor 1 ini adalah mana sih nilai-nilai yang dapat diimplementasikan, apa itu nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika? Ya tentu adalah berbeda-beda tetap satu juga atau nilai-nilai persatuan. Jadi yang diminta adalah nilai persatuan. Kalau kita lihat semua opsi yang ada pada pilihan ini tentu semuanya menunjukkan hal yang positif ya yang bisa dilakukan, baik yang pilihan A, B, C, D, atau E. Namun di antara pilihan A sampai E ini tentu terdapat satu pilihan yang menjadi dasar atas pelaksanaan opsi-opsi lain. Kita lihat yang opsi A, mengembangkan sikap kebanggaan terhadap budaya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu ini penting ya, mengembangkan budaya sendiri, tetapi bisa cenderung menimbulkan sikap etnosentrisme dan kurang menekankan kebersamaan dan keberagaman. Jadi pilihan A ini ya memang bagus untuk bangga terhadap budaya sendiri. Tetapi kalau kita hanya bangga terhadap budaya sendiri, itu akan cenderung menimbulkan sikap etnosentrisme atau budaya bangga terhadap kebudayaan sendiri dan kadang-kadang mengesampingkan budaya atau keberagaman bangsa lain. Dan hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai persatuan yang ada di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita lihat pilihan B, mematuhi peraturan demi menciptakan kedamaian dan untuk kedamaian dan ketertiban masyarakat. Nah, pilihan A ini tentu baik untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, tetapi lebih berkaitan dengan ketaatan hukum dan tidak langsung mencerminkan keberagaman. Kalau yang pilihan B ini dia lebih sifatnya sangat pribadi dan dia tidak menunjukkan pilihan B ini dia tidak menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keberagaman yang berdampak langsung terhadap keadaan lingkungan sekitar. Jadi mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan kedamaian dan ketertiban masyarakat ya memang baik. Tetapi lebih berkaitan dengan ketaatan hukum dan tidak langsung mencerminkan keberagaman. Kita lihat yang C, mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan dengan menjadi pemuda yang berprestasi di berbagai bidang. Tentu mempertahankan kemerdekaan adalah suatu kewajiban bagi seluruh warga negara ya.
Tetapi kalau kita lihat dalam konteks soal, ini lebih berkaitan dengan nasionalisme secara umum dan tidak secara spesifik dia berkaitan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang berkaitan dengan keberagaman untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi pilihan C ini juga masih kurang tepat. Kita lihat pilihan D, menerima keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia sebagai bentuk kekayaan bangsa, serta saling hormat menghormati. Nah, jawaban D ini tentu adalah yang paling mencerminkan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Karena sebagai bangsa yang beragam, di pilihan opsi D ini dia mewujudkan atau mencerminkan upaya untuk saling hormat menghormati. Nah, hal ini tentu yang menjadi dasar atas upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan itu. Sehingga pilihan D ini yang paling betul. Karena upaya saling hormat menghormati, saling menghargai, itu langsung mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam negara yang majemuk. Jadi pilihan yang tepat adalah Delta. Nah, kalau kita lihat opsi E ini, menyadari akan pentingnya memiliki sikap kedaerahan untuk memperkuat persatuan ini hampir mirip dengan pilihan Alfa ya. Jadi dia ya memang penting untuk memiliki sikap kedaerahan, tetapi itu kadang akan menimbulkan sikap chauvinisme atau kecintaan yang berlebihan terhadap budaya sendiri. Oke, jadi opsi pilihan soal nomor satu adalah yang delta. Mari kita lanjut di soal berikutnya. Nah, di soal nomor 2 ini adalah bentuk implementasi nilai-nilai integritas sebenarnya. Dan soal seperti ini banyak sekali yang muncul di pelaksanaan ujian. Dan ini bisa menjadi bahan untuk kalian melihat, oh ternyata kalau model soal seperti ini, jawaban yang diminta adalah yang seperti ini misalnya. Nah, kebanyakan kemarin teman-teman menyampaikan ada yang keluar Pangeran Diponegoro, ada yang keluar Muhammad Hatta, ada juga yang keluar Soekarno, macam-macam. Ada juga yang berkaitan Sultan Hasanuddin. Nah, di soal nomor 2 ini kita lihat, dia adalah bentuk implementasi ya, sudah di penerapan, tahap penerapan. Nah, soal nomor 2, Sultan Hasanuddin merupakan salah satu pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajahan Belanda yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia terkenal dengan semangat dan keberaniannya yang tinggi sehingga dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Di masa sekarang, tindakan nyata semangat bela negara seperti Sultan Hasanuddin dapat diwujudkan dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia, yakni jadi yang diminta adalah di masa sekarang ini semangat dan keberanian yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin itu bisa diwujudkan, ya, ini kata kuncinya ya, bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Jadi mana di antara pilihan A sampai E itu yang menunjukkan upaya untuk atau keberanian untuk mempertahankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di masa penjajahan. Kita lihat di pilihan A, membentuk aliansi nasional hingga internasional untuk memperkuat kedudukan Indonesia di berbagai bidang. Kemudian B, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemilihan umum sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya negara Indonesia yang demokratis. Kemudian C, membentuk gerakan anti korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Kemudian D, menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin dan marginal. Kemudian E, membangun sektor ekonomi yang mandiri dengan memberdayakan potensi masyarakat lokal khususnya di sektor pertanian dan peternakan. Nah, kalau kita lihat di soal nomor 2 ini bahwa Sultan Hasanuddin ia dikenal karena keberaniannya dalam memperjuangkan kedaulatan dan keadilan melawan penjajahan Belanda, sehingga ia dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Nah, di masa kini semangat bela negara seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin di masa perjuangan kemerdekaan dapat diterapkan dalam konteks modern melalui tindakan nyata dan tentu relevan ya atau sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa. Nah, apa sih yang paling penting atau apa sih yang paling krusial yang harus dilakukan sekarang? Tentu adalah gerakan atau salah satu tindakan nyata yang paling relevan sesuai permasalahan bangsa sekarang adalah mengorganisir gerakan anti korupsi ya sesuai dengan opsi
Yang C, kenapa? Mbak, karena di zaman sekarang gerakan anti korupsi ini sangat relevan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Karena kalau kita lihat ya, korupsi ini menjadi ancaman besar terhadap keadilan sosial dan kedaulatan negara, dan memberantas korupsi tentu adalah langkah yang paling penting untuk menjaga keadilan dan melindungi kedaulatan Indonesia dari ancaman internal yang merusak fondasi bangsa. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu Sultan Hasanuddin dia memiliki semangat dan keberanian untuk melawan penjajah, sekarang kalau kita lihat tindakan nyata sesuai bela negara seperti yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan keadilan di Indonesia adalah yang membentuk gerakan korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Karena kalau misalkan kita bisa mencegah adanya korupsi, keadilan sosial bisa diwujudkan dengan pemerataan pendidikan, pemerataan pembangunan, dan memaksimalkan upaya pembangunan dalam negeri tentunya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah Charlie, membentuk gerakan anti korupsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Kita lihat di soal nomor 3. Nah, ini adalah penerapan Pancasila. Soal nomor 3, Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia berperan penting dalam menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, bagaimana Pancasila dapat mempengaruhi sistem kenegaraan di Indonesia? Jadi ini penerapan dari Pancasila ya. Apakah yang A, sebagai dasar dalam menyusun kerangka pembangunan kebudayaan dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis, kemudian B, menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian C, membatasi kebebasan berekspresi warga negara untuk menjaga stabilitas dan ketertiban nasional, kemudian D, mengarahkan perilaku dan sikap rakyat Indonesia agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, kemudian E, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara dalam struktur hukum dan kebijakan nasional. Pilihan atau soal nomor 3 ini tentu sangat hot ya, karena antara pilihan A sampai E ini semuanya mirip dan sangat positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi apa yang paling penting kita garis bawahi adalah yang diminta soal apa sih peran atau fungsi Pancasila khususnya dalam mengatur sistem kenegaraan. Kalau sistem kenegaraan berarti dia berkaitan dengan eh, kerangka penyusunan eh, pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai landasan utama dalam pembentukan seluruh peraturan dan kebijakan di Indonesia. Artinya bahwa kalau dalam sistem kenegaraan penyusunan undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mewujudkan atau dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu. Ya, oleh karena itu, opsi B ini yang menyatakan bahwa bahwa Pancasila menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara adalah opsi yang paling tepat. Nah, kita lihat di opsi A, kenapa bukan opsi A? Kalau opsi A, dia membahas penyatuan unsur kebudayaan yang lebih relevan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dia sebagai dasar menyusun kerangka pembangunan kebudayaan dalam satu kesatuan bangsa yang harmonis. Ingat ya, di sini ada kata satu kesatuan bangsa yang harmonis ini dia lebih cenderung ke Bhinneka Tunggal Ika, bukan ke upaya sistem kenegaraan. Kemudian yang C, opsi C juga kurang tepat karena Pancasila tidak bertujuan untuk membatasi kebebasan berekspresi ya, melainkan dengan hadirnya Pancasila, dia menjamin kebebasan tersebut selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi opsi C ini kurang tepat kalau dinyatakan bahwa Pancasila itu membatasi kebebasan berekspresi warga negara untuk menjaga stabilitas dan ketertiban nasional. Justru dengan adanya Pancasila sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, dia menjadi dasar, dia menjadi jaminan atas adanya kebebasan berekspresi selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lihat opsi D. Kalau opsi D ini dia lebih berkaitan dengan peran Pancasila
sebagai pandangan hidup atau pedoman etis bagi individu. Jadi bukan fungsi utamanya sebagai dasar negara. Dia menyatakan mengarahkan perilaku dan sikap rakyat Indonesia agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Ya, ini memang betul, tetapi ini lebih menekankan fungsi Pancasila yang lebih individual untuk mengatur. Jadi dia bukan mempengaruhi sistem eh, kenegaraan. Jadi opsi D juga kurang tepat meskipun ya pilihannya positif atau sesuai ya. Kemudian yang E. Kenapa bukan yang E? Opsi E ini dia memang menggambarkan salah satu implikasi dari penerapan Pancasila, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Namun ini adalah hasil dari peraturan yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan fungsi undang-undang itu sendiri. Jadi ini pilihan E ini bukan fungsi dasar dari Pancasila ya, tetapi sudah diejawantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi pilihan E ini juga kurang tepat. Jadi pilihan yang paling tepat adalah pilihan Bravo, bahwa Pancasila dapat mempengaruhi sistem kenegaraan. Ingat ya, perhatikan selalu kata kunci yang diminta oleh setiap soal, meskipun opsinya mirip-mirip semua, tetapi tentu ada yang membedakan antara satu opsi dengan opsi yang lain sesuai permintaan soal. Permintaan soal adalah bagaimana pengaruh Pancasila dalam sistem kenegaraan. Nah, apa yang mempengaruhi atau bagaimana penggunaan Pancasila dalam sistem kenegaraan? Tentu Pancasila digunakan atau menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai opsi Bravo. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini dia lebih menekankan kepada hubungan kelembagaan negara. Dan soal semacam ini juga kadang muncul, entah itu yang ditanyakan hubungan presiden dan DPR, hubungan DPR dan DPD, atau hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, atau hubungan kelembagaan negara. Ini menjadi soal 4 pilar kebangsaan ya. Nah, kita lihat di soal nomor 4, salah satu soal yang banyak juga keluar. Nah, nomor 4, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bagaimana hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan DPR dalam mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden? Pakai yang A, Mahkamah Konstitusi mengesahkan permohonan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden sesuai yang diajukan oleh DPR berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan di muka persidangan. Atau B, Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi. Atau C, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden setelah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian D, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang. Dan E, Mahkamah Konstitusi memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden setelah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Nah, di sini yang diminta adalah bagaimana sih hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR dalam mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Sebagai tambahan khazanah keilmuan, teman-teman semua harus paham bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya ketika presiden dan atau wakil presiden itu pertama tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang presiden dan wakil presiden, kemudian melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, diberhentikan, mangkat atau bisa dimaknai bahwa dia mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, itu semua, tetapi presiden dan atau wakil presiden itu terbukti pertama, misalnya dia melanggar peraturan perundang-undangan, melakukan korupsi, dan tindakan-tindakan lainnya bertentangan dengan norma atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, dari adanya dugaan pelanggaran itu, DPR kemudian mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi wajib hukumnya untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan delta. Kenapa bukan A, B, C, atau E? Kalau kita lihat A, Mahkamah Konstitusi mengesahkan permohonan. Jadi dia tidak mengesahkan ya permohonan, tetapi dengan adanya dugaan itu, maka
MK harus memberikan putusan. Karena MK sebagai lembaga peradilan, dia sifatnya adalah segala pendapatnya dia dikeluarkan melalui putusan. Kemudian B, Dewan Perwakilan Rakyat yang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada hubungannya ya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Yang ada hanya DPR dulu yang mengajukan dugaan pelanggaran, kemudian MK yang memutus. Kemudian C, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden setelah berkonsultasi. Ya, tidak ada sistem konsultasi juga, kurang tepat. Kemudian E, Mahkamah Konstitusi memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden setelah berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi. Ini juga kurang tepat ya, karena dalam memberikan suatu putusan itu antara satu lembaga peradilan dengan lembaga peradilan yang lain tidak bisa saling mempengaruhi. Nah, jadi pilihan yang paling tepat adalah pilihan delta, bahwa hubungan antara DPR dengan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian presiden dan atau wakil presiden itu diwujudkan dalam pilihan delta. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang sesuai dengan pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan delta. Kita lanjut di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5, dalam perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, nilai persatuan dan kesatuan merupakan kunci dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Di antara tindakan berikut, mana yang paling efektif dalam membina persatuan dan kesatuan di masyarakat, khususnya dalam bidang lingkungan hidup ya? Apakah A, mengajak semua warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, B, menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di daerah terkena dampak bencana alam, kemudian C, membuat kampanye online untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan pentingnya persatuan, kemudian D, mengadakan acara seni budaya yang melibatkan berbagai suku bangsa agar masyarakat dapat saling mengenal. Kemudian E, mengorganisir diskusi rutin tentang pentingnya toleransi dan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Ya, ini bagus ya, pilihannya juga hots. Nah, tetapi yang paling penting kita garis bawahi adalah soalnya itu meminta nilai persatuan dan kesatuan merupakan kunci dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Di antara tindakan berikut, mana yang paling efektif dalam membina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, khususnya lingkungan hidup. Jadi yang diminta adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan atau Bhinneka Tunggal Ika, khususnya di bidang lingkungan hidup atau lingkungan. Itu kata kuncinya. Jadi meskipun pilihannya A sampai E itu positif semua, tetapi ingat selalu ada kata kunci di setiap soal. Pilihan A, mengajak semua warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Ya, bisa jadi. Kemudian B, menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di daerah terkena dampak bencana alam. Bagus juga, ini berkaitan dengan lingkungannya. Kemudian C, membuat kampanye online untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman dan pentingnya persatuan. Ya, pilihan C ini dia sangat bersifat informatif, tetapi kurang melibatkan interaksi langsung, sehingga kurang tepat. Dan ini juga tidak berkaitan dengan lingkungan. Kemudian D, mengadakan acara seni budaya yang melibatkan berbagai suku bangsa agar masyarakat dapat saling mengenal. Pilihan D ini memang mempererat hubungan antar suku ya, tetapi acara ini biasanya bersifat sementara dan tidak selalu melibatkan semua lapisan masyarakat secara langsung, sehingga upaya untuk menumbuhkan atau membina persatuan dan kesatuan kurang tepat, dan juga ini tidak spesifik menyebutkan dalam bidang lingkungan sesuai permintaan soal. Kemudian E, mengorganisir diskusi rutin tentang pentingnya toleransi dan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Opsi E ini tentu dengan mengorganisir diskusi rutin tentang pentingnya toleransi dan kerjasama sangat baik ya untuk membangun pemahaman. Tetapi ini sifatnya sangat teoritis dan tidak selalu menghasilkan tindakan nyata. Dan tentu ini juga tidak berkaitan dengan permintaan soal, membahas secara spesifik terkait dengan lingkungan. Nah, mana yang pilihan tepat? Apakah A atau B?
A. Mengajak semua warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, atau B. Menggalang dana untuk membantu korban bencana alam di daerah terkena dampak bencana alam. Nah, oke. Karena yang diminta adalah membina persatuan, di sini ada kuncinya membina, maka pilihan yang paling tepat adalah pilihan alfa. Kenapa yang alfa? Kita lihat mengajak warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan royong membersihkan lingkungan itu adalah tindakan yang tentunya melibatkan kerjasama langsung dan interaksi sosial ya, sehingga ini bisa menumbuhkan pertama sikap saling hormat menghormati, toleransi, kebersamaan, yang semuanya itu tentu membina upaya persatuan dan kesatuan. Jadi adanya gotong royong sebagaimana dijelaskan dalam pilihan alfa, dia akan meningkatkan aktivitas sosial masyarakat secara nyata, memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan, sehingga gotong royong paling efektif dalam membina persatuan dan kesatuan masyarakat sehari-hari, khususnya di bidang lingkungan. Kenapa bukannya pilihan yang Bravo? Menggalang dana untuk membantu korban. Memang ini tepat ya, dia ada nilai jiwa kemanusiaan, tetapi dia tidak secara serta-merta melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya. Jadi pilihan B ini juga kurang tepat. Oke. Nah, segitu dulu soal untuk kali ini. Soal-soal ini diberikan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan tes. Memang ada beberapa soal yang tidak terlalu hot. Ada juga yang sangat hot sampai pilihannya mirip-mirip. Nah, ini juga baik hot atau tidak, baik penalaran atau tidak, tergantung bagaimana teman-teman semua bisa memaksimalkan poin di setiap soalnya. Karena meskipun soalnya mudah, kalau kalian tidak pernah belajar, tidak pernah berlatih, sama saja. Kalian akan kewalahan dalam menyelesaikan soalnya. Nah, ada satu tips terakhir sebelum kita tutup pertemuan kali ini, bahwa dalam menyelesaikan soalnya, usahakan kalian di 25 menit pertama maksimalkan untuk menyelesaikan TKP dulu. Kemudian 30 menit selanjutnya kalian selesaikan di TWK, kemudian sisa waktunya kalian bisa gunakan untuk TIU. Itu untuk teman-teman yang lemah di TIU ya. Karena dengan menyisihkan banyak waktu di TIU, kalian bisa lebih punya banyak waktu untuk mengerjakan soalnya. Tetapi kalau misalkan kalian kuat di TIU, maka kerjakanlah itu di awal. Intinya adalah kalian harus kerjakan subtes yang mudah terlebih dahulu, supaya kalian punya banyak waktu untuk soal-soal selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.